Itu itu beda banget. Makanya milikilah soft skill jago memasak ya. Jago masak. Dari sekarang lah, tuh belajar tuh ke Bunda Koni itu. Insya Allah Bunda Koni jago masak. Bisa nanti sewaktu-waktu ya kita adakan pertemuan sekali-kali khusus Ahwat belajar memasak ya. Insya Allah Bunda ya. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama milikilah soft skill kemampuan bisa memasak. Ini penting banget. Ya penting banget. Dari sekarang banyak. Sekarang itu mudah banget untuk belajar memasak. Kawan-kawan cukup buka tutorial YouTube aja. Itu masakan apapun ada loh di sana. Saya punya teman-teman Padang. Di Padang itu katanya resep-resep Padang itu rahasia. Nggak bisa sembarangan. Bahkan kepada suaminya pun itu nggak dibuka. Nah sekarang itu buka YouTube. Masakan Padang itu yang lain-lain banyak loh. Hampir semua masakan Padang itu ada semuanya. Masakan Sunda, masakan apa. Cobalah bereksplor. Ya bereksplor masakan-masakan. Ya. Dari sekarang. Ya, mulai belajar. Coba saya ingin tanya dulu di sini Ahwat yang merasa hobi memasak boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya yang hobi memasak? Boleh angkat tangannya? Kalau nggak ditunjukkan gambarnya boleh diangkat tangannya melalui icon. Nggak apa-apa. Silakan. Oh, alhamdulillah. Berarti cukup banyak nih yang hobi memasak. Tapi banyak juga yang nggak angkat tangan. Banyak. Oke. Banyak juga yang nggak angkat tangan. Berarti banyak yang hobi masak nih ya. Oke. Sekarang yang hobinya makan, angkat tangan. Hobi. Ada yang hobinya makan. Yang nggak angkat tangan ketahuan dari badannya. Masya Allah. Saya nggak hobi masak, saya hobinya makan. Ini repot. Hobinya makan tuh ngabisin masakan orang. Ya. Ya, dari sekarang ya, inilah ya. Ini udah tahu ilmu nih. Mumpung belum nikah, mumpung masih ada waktu ke pernikahan, silakan dipelajari ilmu memasak. Boleh kawan-kawan nanti mengajukan di sini kalau yang jago masak, kita sama-sama buat pelatihan masakan apa gitu. Ya dibimbing oleh di sini yang memang memiliki keahlian itu, ya nggak apa-apa, saya persilahkan, saya halalkan. Ya ada yang hobinya dua-duanya, masakan sama makanan boleh, nggak apa-apa. Yang repot itu yang cuma hobinya makan, ya buat nggak bisa ngabisin iya. Nah itu yang repot. Ya jadi itu yang pertama ya, milikilah skill kemampuan untuk masak. Nggak apa-apa nanti dari sekarang sekali-kali kita belanja bahan atau apa, explore. Ya nanti ketika sudah punya suami pun sama. Ya, itu kemampuan yang diasah oleh kita dari sekarang dan insya Allah bisa. Kalau kawan-kawan mau belajar, ya bisa. Ya, jadi jangan cuma jagonya buat masakan rendang aja dalam bentuk mie instan. Kalau gitu anak 10 tahun juga bisa. Oke, itu yang pertama ya, kawan-kawan silahkan milikilah kemampuan, skill untuk khusus untuk perempuan, skill memasak, ya, memasak. Ini juga bisa di-sharekan kepada ibu kita ataupun kepada saudari kita. Milikilah kemampuan itu. Agar apa? Agar mengikat kerinduan suami kita ataupun anak kita. Jujur, hal yang banget dirindukan salah satunya adalah masakan di rumah. Tapi kalau kitanya nggak bisa masak ya apa yang dirindukan dari masakan kita? Memang bisa aja merindukan kita dan pasti akan merindukan kita ketika tidak tidak apa lama tidak berjumpa. Tapi yang namanya masakan ini itu satu nilai tersendiri. Orang rindu terhadap sesuatu yang dia makan. Itu adalah masakan keluarga. Ya makanya milikilah kemampuan itu. Kemampuan untuk memasak. Nah, yang kedua, nah kalau untuk para ahwat di sini, yang kedua, skill yang harus dimiliki ketika nanti sudah menikah, yang kedua, milikilah skill kemampuan bisa memijit. Ya. Ini tuh mau buat rumah tangga atau rumah panti pijat katanya. Enggak gitu juga. Kenapa? Suami itu kan petarung. Petarung yang dalam artian dia itu bekerja banting tulang dan sebagainya. Ketika dia pulang dalam kondisi lelah itu jangan banyak ditanya. Cukup suruh baringan aja kita pijit aja. Dia tuh merasa senang banget. Ada sentuhan-sentuhan yang kita berikan kepada pasangan kita. Kita sudah belajar sebelumnya. Salah satu 5 ekspresi cinta.
5 bahasa cinta itu adalah sentuhan fisik kita dan pasangan kita. Nah, pijitan ini itu menenangkan. Kenapa? Meskipun ini juga berlaku untuk suami ya. Ini juga berlaku untuk suami. Jadi untuk para ikhwan juga ini perlu memiliki skill ini. Skill memijat. Jadi jangan sampai nanti pasangan kita lebih sukanya dipijat ke orang lain. Ya, nggak apa-apa. Kita memiliki skill ini. Ini akan membantu banget. Dan orang itu ketika dipijat itu cenderung menceritakan kejadian-kejadian yang dialami. Makanya coba orang yang dipijat itu, orang yang kita pijat ataupun yang pernah kita pijat, itu kita mudah sekali bercerita permasalahan kita kepada orang yang sedang memijat kita. Coba aja. Makanya kalau ingin membuka rahasia orang, pijat aja dia. Ya, pijat aja dia, ngobrol aja pelan-pelan. Nanti kebuka sendiri tuh. Karena terbuka. Ya, emosi-emosi positif itu kebuka. Hormon-hormon positif itu kebuka ketika sedang memijat seseorang. Ya, makanya sama kepada suami ataupun kepada istri kita. Ketika dalam kondisi kelihatan lelah, nggak apa-apa kita tawarkan. Sayang mau dipijat atau tidak? Ya, Mas mau dipijat atau tidak? Itu membantu banget untuk pasangan kita. Ya, membantu banget. Jadi ini bukan dalam artian saya menyuruh kawan-kawan menjadi tukang masak dan tukang pijat. Tapi akan kerasa loh, tanyalah ke Bunda Koni itu yang sudah senior. Kerasa banget skill-skill ini ketika nanti dalam rumah tangga. Jadi ngebantu banget kehadiran kita bersama pasangan. Ya, jadi dimanjakan lidahnya dengan pasangan dimanjakan lidahnya oleh kita, plus badannya itu dinyamankan oleh kita ketika dalam kondisi nggak nyaman atau dalam kondisi baru pulang dari pekerjaannya dipijat seperti itu. Nah, yakin deh kalau kondisi seperti itu seorang suami nggak akan kepikiran untuk nyari istri lain. Kenapa? Ya sudah dipenuhi semuanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki. Ya, jadi ingat lagi, seorang laki-laki itu ketika dia pulang dari pekerjaannya, jangan pernah sekalipun kita bertanya kepada suami kita ketika nanti dia dalam kondisi wajahnya suntuk, wajahnya kelihatan punya banyak masalah, jangan pernah sekali-kali kita tanya, Mas, ada masalah apa? Kelihatan banget punya banyak masalahnya. Cerita dong. Enggak, jangan seperti itu. Kita nanya seperti itu bukan malah menentramkan suami kita. Itu justru malah menambah beban dia. Karena suami itu ketika dia sedang punya masalah, banyak ditanya, banyak dituntun, makin stres dia. Untung kalau suaminya sabar. Kalau suaminya marahan, nggak bisa nahan emosi, langsung marah nih. Kita yang disemprotnya. Ya makanya milikilah skill itu. Ya ketika suami dalam kondisi itu tuh, kondisi rasa seperti itu tuh, ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu, Mas, mau air? Mau minum? Nanti mau disiapin untuk mandi? Oh enggak. Oh, boleh. Mas pegel nggak? Mau saya pijit nggak? Oh boleh. Mau banget dong. Itu tenang banget. Jadi ketika dia dalam kondisi stres, ya kita pijit itu ada satu energi-energi negatif yang keluar. Makanya kalau kita pernah dipijit sama orang, kita merasa ada hal yang present, ada yang pres. Karena hormon-hormon positif, hormon-hormon baiknya itu pada bermunculan. Yang ada kebahagiaan, kenyamanan. Ketika kita memijit suami, dan ketika nyaman, otomatis loh, suami itu akan menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan langsung disemprot ketika dia pas pulang kerja. Tapi nanti ketika dia dalam kondisi tenang, sudah kita pijit, bahkan sedang kita pijit, insya Allah, dia akan langsung menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Itu soft skill banget itu. Itu skill seorang istri dalam memahami suami. Dalam memahami suami ya. Pelajarilah ya kawan-kawan dari sekarang ya. Dari sekarang belajar pijit. Tutorial pijit itu banyak banget di YouTube. Jadi jangan kepikiran, oh saya harus ikut pelatihan masak. Oh saya harus ikut pelatihan pijit. Saya bukan menyuruh kawan-kawan menjadi seorang tukang pijit, tukang masak. Tapi ini soft skill yang akan sangat membantu banget ketika nanti sudah menikah. Di YouTube banyak banget ya.
tinggal pelajari, tinggal mau ya, mau pijit refleksi atau pijit apapun. Dan ini juga nanti kebantu banget untuk kawan-kawan nanti ketika sudah punya anak. Ya akhwat di sini ketika sudah punya anak. Nanti akan kerasa nih, sudah punya anak. Kadang anak sakit, ya rewel, apalagi sudah mulai bertumbuh, tumbuh gigi, udah mau jalan, udah mau merangkak, itu pasti akan mengalami fase-fase panas, fase-fase sakit. Nah ketika kondisi itu tuh, kita nggak perlu khawatir ke dokter. Kita nggak perlu khawatir ke dokter, cukup dipijit aja. Ya, tapi sebelumnya harus pelajari dulu, jangan sampai mijitnya itu mijit kayak mijit orang tua, nanti pada patah tulang anak kita. Tapi pelajari dulu pijitan-pijitan untuk bayi seperti apa. Itu menjadi pengalaman bagi saya dan keluarga. Ketika anak dalam kondisi sakit itu dipijit, nggak perlu dikit-dikit dokter, dan nggak lama sembuh. Apalagi tangan seorang ibu kepada anak, itu aura kesembuhannya itu kuat banget. Ya, aura untuk menyembuhkannya itu kuat banget. Makanya bismillah lah dari sekarang milikilah skill memijit ya. Memijit pasangan kita, baik suami maupun istri. Oke. Di sini ada yang jago mijit? Mungkin buka panti pijit? Ada? Ada atau tidak? Nggak ada yang aku nih. Oke. Oke, bismillah ya. Sekali lagi saya infokan untuk kawan-kawan, silahkan yang tidak merasa keberatan dibuka kameranya. Kalau yang merasa keberatan silahkan ditutup. Karena jujur saya kadang merasa ngomong sendiri. Nggak melihat ekspresi. Oke, silahkan. Nih Pak Agus nih, tumben ditutup. Biasanya dibuka nih Pak Agus. Oke, itu ya. Itu untuk akhwat. 3 skill yang harus dikuasai. Yang pertama tadi skill memasak. Belajar memasak dari sekarang. Yang kedua, maaf, baru 2 berarti. Yang kedua, skill untuk apa? Memijit pasangan kita. Pasangan ya, bukan yang lain. Jadi bukan dalam artian saya nyuruh buka panti pijat. Enggak, ini khusus untuk konsumsi pasangan kita. Yang ketiga nih, skill yang harus dimiliki. Ini untuk suami maupun untuk istri. Yaitu skill mendengarkan. Skill mendengarkan. Oh ternyata mendengarkan juga ada skillnya. Ada. Mendengarkan itu enggak mudah. Mendengarkan itu enggak mudah. Mendengarkan itu perkara yang sulit banget. Orang ngomong, latihan public speaking, itu saya bisa melatih orang hanya cukup sekitar beberapa pertemuan, dia sudah bisa memahami dan menguasai skill-skill dasar public speaking. Dan sudah mulai bisa berani ngomong di depan umum. Saya bisa menjamin dan bisa melatih itu. Tapi saya nggak bisa melatih orang agar orang itu bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Karena ternyata jadi seorang pendengar itu lebih sulit dibandingkan menjadi seorang pembicara. Jadi orang yang ngomong itu lebih mudah dibandingkan dengan orang yang mendengarkan. Karena ini butuh skill banget. Jadi latih nanti. Ketika pasangan kita bercerita, menceritakan apapun, coba kita belajar meninggalkan apapun yang sedang kita lakukan. HP yang sedang kita mainkan, kita simpan. Ya, perhatian yang asalnya kepada televisi, kita alihkan kepada pasangan kita. Duduk, dengarkan apa yang diomongkan oleh pasangan kita. Coba tanya kawan-kawan, kepada orang-orang yang sudah nikah di luar sana, berapa banyak pasangan yang merasa sakit hati karena apa? Karena merasa dia suka dicuekin, merasa tidak digubris, tidak diberi perhatian lebih oleh pasangannya. Itu hanya karena ketika dia berbicara diabaikan. Ataupun ketika dia berbicara pasangannya cukup merespon hanya dengan oh iya, seperti itu, tapi dianya sibuk main HP. Wanita, akhwat perempuan, itu dia memiliki satu kemampuan menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Karena di atas kepalanya, sini, di atas kepalanya, di kepalanya itu ada corpus callosum yang membagi antara otak kiri dan otak kanan yang lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki 30%. Sehingga perempuan itu bisa menggabungkan pekerjaan beberapa dalam sekaligus. Perempuan itu bisa masak,
bisa gendong anak, sambil nyuci piring, main HP, WhatsAppan, ngobrol sekaligus. Bisa. Kenapa? Memiliki korpus kolosum itu. Saya beberapa kali lihat ada seorang perempuan, emak-emak, bukan perempuan, emak-emak. Ada emak-emak, dia bawa motor, dia berikan sen kiri, tapi beloknya ke kanan. Pas ditegur, ibu itu salah tadi. Ibu tuh berikan sen kiri, harusnya ibu belok ke kiri. Wah, dia yang marah. Si ibu yang marah, mas ini yang salah. Saya tadi berikan sen kiri agar masnya ke kiri. Ini udah buat aturan baru. Perasaan belum ada undang-undangnya kayak gitu. Yang kalau debat sama emak-emak itu nggak akan pernah menang. Udahlah yang ngalah ya. Itu karena kan punya korpus kolosum itu. Korpus kolosum itu. Karena punya korpus kolosum itu, perempuan itu bisa menggabungkan otak kiri, otak kanan. Maka ketika perempuan, kawan-kawan di sini yang akhwat, ketika ngobrol sama pasangan kita, ngobrol sama suami kita, ketika ngobrol kita sambil main HP, kita masih bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh suami kita. Bahkan kita masih bisa menjawab dengan baik apa yang ditanyakan oleh suami kita. Tapi suami beda tanggapannya ketika menghadapi perempuan seperti itu. Karena laki-laki itu hanya monotasking, hanya bisa menggunakan otak kiri ataupun otak kanan, nggak bisa secara sekaligus. Laki-laki ketika mendapati seorang istri berbicara dengan dia ajak ngobrol istri itu, namun responnya dia menjawab sambil dengan main HP, maka yang menjadi pikiran seorang suami, yang ada dalam benak seorang suami adalah ini perempuan tidak menghargai saya. Coba berapa banyak, tanya aja, berapa banyak seorang laki-laki maupun perempuan ya sama, yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya hanya karena tidak didengarkan ketika dia berbicara. Ini karena skill banget ya, skill banget. Mendengarkan itu skill banget. Makanya nanti ketika nanti kita menikah, coba kita buat kesepakatan bersama pasangan kita. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya ketika nanti kamu kesal, saya diam. Ketika kamu marah, nanti saya diam. Ketika saya marah, kamu diam. Itu harus diomongkan. Karena banyak banget ketika orang marah, ketika suami ataupun istri marah, pasangannya ikut marah juga. Dan itu tidak akan selesai-selesai kalau seperti itu. Dan konflik seperti itu pasti akan berkepanjangan. Akan berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan. Kalau seperti itu. Kalau punya kepribadian seperti itu, yang sama-sama ingin didengarkan, bukan ingin mendengarkan. Cobalah dari sekarang ya, belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan, menghargai ketika orang berbicara, itu merupakan skill. Itu skill banget. Ya, miliki dari sekarang. Ya, miliki dari sekarang, dikuatkan dari sekarang. Salah satu contohnya ya misalnya contoh ya. Ketika kita ikut Zoom, ikut pelatihan atau apapun itu, kita dengarkan memang, tapi kita dengarkan sambil selonjoran. Ya, kita dengarkan sambil tiduran. Ataupun kita dengarkan sambil main-main apa-apa gitu. Nah, itu salah satu hal yang membuat kita secara tidak langsung kita belajar untuk tidak mendengarkan. Dan nanti akan kebiasaan. Akan kebiasaan oleh kita. Ya, makanya dari sekarang latih. Ini perlu skill dan perlu latihan. Kalau kawan-kawan tidak latihan dari sekarang, maka akan sangat kesulitan ya nantinya. Ya, makanya latihan dari sekarang ya. Latihan dari sekarang, ilmu mendengarkan. Siap ya? Ada satu teknik ketika kita berbicara dengan pasangan, yaitu teknik cecet. Namanya teknik cecet. Nah, saya sebut teknik cecet. Nah, ini ketika pasangan nyerita apapun, ngomong apapun, coba kita katakan, Masya Allah. Nah, kedengeran cecetnya? Oh begitu ya? Itu teknik cecet. Coba aja gini, kita ngomong sama orang itu responnya antusias seperti itu.
kita akan senang ngobrol dengan orang itu. Coba aja, kita ngobrol sama orang itu responsif seperti itu, kita akan senang ngobrol dengan orang itu. Wajar, itu praktekkan ke pasangan kita ya. Ketika pasangan ngomong itu, yuk kita berikan perhatian lebih gitu. Oh, Coba aja praktekkan, ya. Teknik cecet namanya. Jadi ini ilmu mahal nih. Ini nggak ada dalam buku nih. Teknik cecet. Teknik cecet ya, silakan nanti praktekkan. Jangan nanti kalau udah nikah, ya. Bukan cek tapi cecet. Ya, silakan ya. Baik suami maupun istri sama. Baik suami maupun istri. Ya, ilmu mendengarkan itu mahal. Mahal banget. Jadi nggak semua pasangan itu bisa mendengarkan. Tapi kalau kita dari sekarang ya belajar untuk mendengarkan. Itu ya kawan-kawan, 3 berarti. Yang pertama jago masak, belajar masak ya. Skill masak. Yang kedua skill untuk memijat. Yang ketiga skill untuk mendengarkan. Nah, sekarang khusus suami nih. Khusus suami milikilah skill yang pertama banget, milikilah skill leadership kepemimpinan. Karena sekarang itu banyak suami yang kepemimpinannya itu hilang. Izah dia memimpin itu hilang. Kan ada seorang ulama bilang, sekarang itu zamannya di mana suaminya lemah dan istrinya kayak Firaun. Jadi ketika dalam rumah tangga yang mengatur itu istri. Sampai untuk beli apapun itu harus atas SK seorang istri. Ya, suami datang, "Mah, saya ingin beli sesuatu. Apakah Mama izinkan?" Tidak, saya izinkan. Ya, seperti itu. Izah seorang suami itu dalam rumah tangga adalah pemimpin. Maka layakkanlah diri kita menjadi seorang pemimpin untuk para suami. Ilmu menjadi seorang pemimpin itu harus dipelajari. Ilmu soft skill. Skill yang bisa dipelajari. Siapapun bisa. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, ketika Allah ingin menyiapkan seorang pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin itu para nabi yang akan menjadi pemimpin umat, Allah berikan pelatihan. Allah berikan pelatihan kepada mereka. Berikan pelatihan kepada calon para nabi ini, calon nabi ini, agar mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Ada satu pelatihan yang Allah berikan kepada para nabi, yang setiap nabi menjalani proses ini. Yang Rasulullah sampaikan, "Mamin nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi yang Allah turunkan ke muka bumi illa ra'al ghanam, kecuali dia pernah mengembalakan kambing. Jadi ternyata salah satu yang menyebabkan seseorang jago untuk memimpin itu adalah pernah mengembalakan kambing. Pernah mengembalakan kambing. Karena ternyata mengembalakan kambing itu dapat mewarisi sifat yang pertama, sifat lembut. Beda dengan mengembalakan unta. Kalau mengembalakan unta itu mewarisi sifat kasar, sifat keras. Makanya dulu kenapa Umar itu memiliki sifat yang keras. Itu karena Umar itu dari kecil suka mengembalakan unta. Beda dengan orang yang mengembalakan kambing. Itu memiliki kewarisan sifat lembut. Lembut, ada kelembutan hati. Ini sangat bermanfaat banget untuk seseorang yang nanti akan menjadi seorang pemimpin. Kelembutan hati. Yang kedua, mengembalakan kambing itu mewarisi sifat peka. Peka. Ada kepekaan. Karena ternyata seorang yang suka mengembalakan kambing, itu dia tahu. Dia dari dulu suka dilatih mana suara embeknya itu minta makan, mana suara embeknya itu sedang ketakutan, mana suara embeknya itu minta kawin. Itu dia tahu. Karena sering dilatih seperti itu, akhirnya dia peka. Ini yang penting banget untuk seorang pemimpin, terutama suami. Karena nanti dalam rumah tangga kita akan banyak menemukan kondisi-kondisi di mana istri kita akan menuntut kepekaan kita. Ingat bro, yang namanya perempuan itu dia jago dari segi linguistik, jago dari segi bahasa. Maka perempuan itu jago sekali memainkan bahasa.
Jago sekali jago memainkan bahasa. Lagi jalan-jalan sama kita tiba-tiba ngomong, "AA, Bang, lapar nggak?" Ya kita kan nggak tahu. Ya kita cuma jawab nggak lapar, udah makan. Ngeng lagi, maju lagi. Yakin nggak lapar? Nggak lapar. Udah makan kan. Beneran nggak lapar? Nggak lapar. Jangan heran kalau nanti pulang ke rumah dia gemeteran masak mie instan. Ternyata lapar. Oh, kenapa nggak simpel bilang aja, Bang yuk makan. Ternyata nggak seperti itu. Dan nggak bisa perempuan itu dituntut seperti itu. Karena memang fitrahnya perempuan itu dia jago sekali untuk memainkan kata, jago sekali untuk memainkan bahasa, sehingga dia banyak sekali mengatakan perkataan yang sifatnya tidak dipahami, tapi nuntut suaminya harus paham. Dan ketika nggak paham langsung bilang, "Dasar nggak peka." Oh tiba-tiba ini aja ya, manyun aja. Itu skill seorang pemimpin itu adalah jago sekali, peka sekali ketika menghadapi sesuatu. Ya, penting banget seorang pemimpin. Maka dari sekarang milikilah sifat leadership kepemimpinan. Salah satu ciri kepemimpinan itu adalah memiliki izah. Izah itu bukan ditakuti, tapi disegani. Beda antara suami, seorang ayah yang dia disegani dan ditakuti. Kalau ditakuti itu dia takut, memang nurut. Tapi ketika di belakang dia nggak nurut. Tapi kalau segan, baik di depan maupun di belakang dia nurut. Nah, jadi seorang suami yang memiliki izah dalam rumah tangga. Dan nanti dibantu oleh istri-istri, ya para akhwat di sini. Makanya jangan pernah kita mengkritik suami kita di hadapan orang lain. Jangan pernah. Karena itu menurunkan izah suami kita di hadapan orang lain. Kalau kita ingin memberikan masukan, cukup ketika kita berdua. Jangan ketika orang lain melihat. Karena ketika orang lain melihat, itu menurunkan izah dia. Dan suami itu paling nggak suka ketika izahnya diturunkan. Ya itu latih. Ya, latih menghadirkan izah suami kita dalam rumah tangga. Dari sekarang dilatih. Ya, izah suami dalam rumah tangga. Ya, dilatih. Karena insya Allah manfaat banget. Manfaat banget. Nanti ketika kita sudah punya anak pun sama. Makanya nanti coba apapun keputusan, yang memutuskan itu adalah suami. Jadi jangan kita sebagai seorang suami nanti bilang, enggak, mamah deh yang nentuin. Jangan. Jangan gitu. Pokoknya boleh. Tidak. Enggak dulu. Simpan dulu. Jangan. Itu perlu. Ketegasan-ketegasan seperti itu dari seorang suami itu perlu. Perlu. Jadi seorang istri dia meminta izin, jadi yang memberikan keputusan itu adalah suami. Jangan dibiasakan. Nanti dalam rumah tangga yang memberikan keputusan itu adalah istri. Karena itu nanti kebiasaan. Kebiasaan ketika menjalani apapun harus izin istri, apapun. Nanti itu akan terbalik, yang menjadi pemimpin meskipun suami tapi serasanya istri yang menjadi pemimpin. Makanya latih itu. Ya, latih itu. Suami itu harus punya izah, harus punya power, kekuatan memimpin dalam rumah tangga. Nanti ketika punya anak pun anak ingin sesuatu, mintanya ke ibu misalnya. Si ibu ngomongnya gini, nanti kita izin dulu ke ayah ya. Mah mau tas baru, ya nanti kita izin dulu ke ayah ya. Nah, itu cara tidak langsung melatih kepemimpinan seorang ayah. Jadi ijah seorang ayah di hadapan anaknya itu tinggi. Ketika ada apapun, izinnya ke ayah. Ketika ada apapun, ngomongnya ke ayah. Izinnya ke ayah ya. Nanti kita minta ke ayah ya. Langsung telepon. Ayah, ini si Ade mau tas gimana? Boleh nggak? Nggak, jangan dulu. Nanti kan tasnya masih bagus. Silakan simpan aja. Kalau udah agak kusam, boleh nanti diganti. Oh, deh mohon maaf. Nanti kata ayah, jangan dulu. Nanti belinya. Jadi itu kuat banget. Dan untuk mendidik anak pun nanti suatu hari, ketika kita sudah punya anak, itu menjadi salah satu patokan. Jadi seorang anak itu nanti akan segan kepada ayahnya. Jadi ketika si ayah ngomong apa, dia pasti akan nurut. Dia pasti akan ikut. Ke ibu kan berani ya. Orang anak itu biasanya ke ibu cukup berani. Lebih berani lah, bisa berontak apa. Bilangin ayah. Nanti dibilangin ayah. Nah si ayah di sini yang harus tegas. Yang memberikan ketegasan. Ini perlu dilatih. Ya, ijah seorang suami itu perlu dilatih.
Ya makanya dari sekarang. Dari sekarang coba. Ya dari sekarang. Bukan dari sekarang. Ya. Dari sekarang itu latihan leadership-nya untuk para suami. Leadership ya, kepemimpinan itu penting dilatih dari sekarang. Karena kalau nggak dilatih itu nggak bisa. Ya kalau dilatih nggak bisa. Kalau mau hebat leadership-nya, beli kambing. Ya, setiap hari gembalakan kambing. Ya, kalau ada waktu gembalakan kambing itu. Begitu pun untuk pendidikan anak kita. Kalau anak kita ingin jadi seorang pemimpin hebat nantinya, kita masih punya PR nih untuk menaklukkan wilayah Roma. Beli kambing. Ini salah satu pelatihan untuk anak kita, dia gembalakan kambing. Karena ini bayangkan loh, mamin nabiin ila al-ghanam, tidak ada satupun nabi yang Allah turunkan kecuali pasti mengembalakan kambing. Ya, makanya ada satu kitab yang judulnya itu keren banget. Min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Dari mengembala kambing sampai memimpin umat. Oh, itu diceritakan semua pemimpin-pemimpin hebat, ternyata salah satunya itu lahir dari para pengembala kambing. Nah, begitu kan dengan Rasulullah kan? Rasul juga pengembala kambing. Makanya silakan untuk semuanya Pak Agus, silakan beli kambing di latihan di latihan ngembalain kambing ya. Untuk ikhwan di sini silakan beli kambing. Kalau enggak pinjam punya orang, kita gembalain. Pinjam kambingnya dong, kita gembalain. Insya Allah orang itu senang banget ya, karena kita bantu. Insya Allah ya. Itu skill memimpin ya, skill memimpin. Oke, itu skill-skill yang harus kita miliki ketika nanti dalam rumah tangga. Ada juga skill manajemen konflik dalam rumah tangga. Ada skill manajemen emosi dalam rumah tangga. Insya Allah nanti kita akan bahas khusus ya untuk skill manajemen emosi dan juga skill manajemen konflik. Karena saya ingin cukup lebih detailkan untuk materi ini. Karena ini materi yang sangat penting banget untuk kawan-kawan sudah menikah. Jadi ada kawan-kawan yang seperti ini, yang merasa ilmu-ilmu yang diberikan itu nggak penting. Jadi yang dia fokuskan itu adalah cari jodohnya. Itu beberapa nih masuk ke saya. Waktu sebelumnya dikasih materi nggak dipelajari. Waktu sebelumnya dikasih video-video materi nggak dipelajari. Setiap minggu nggak pernah ikut pertemuan. Sudah nikah, ketika sudah nikah kaget. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang dia tidak duga. Curhat ke saya. Ketika dia curhat, yang dia curhatkan itu permasalahan-permasalahan yang sering saya bagikan, yang sering saya informasikan. Langsung kenapa dulu jarang hadir, kata saya. Kenapa dulu jarang hadir? Padahal ini materi yang sudah sering diberikan. Sudah sering diberikan. Ya mohon maaf, katanya waktu itu fokusnya ke jodoh, bukan ke materi. Akhirnya baru sekarang menyadari betapa pentingnya kita mempersiapkan diri. Ya, itu jangan sampai kejadian ke kawan-kawan yang ada di sini. Agar apa? Agar ketika kita sudah menikah itu dalam kondisi benar-benar siap. Benar-benar mampu untuk menikah. Dan silakan jangan hanya di sini. Ilmu itu luas banget. Silakan kawan-kawan belajar dimanapun ya. Bertebaran di muka bumi. Nah, kalau sekarang itu bertebaran di media sosial. Ya. Banyak zoom atau apapun ya. Ya itu kawan-kawan semuanya. Untuk materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah ya kita minggu depan ketemu. Dan coba nih sebelum saya tutup, saya ingin tanya dulu. Untuk minggu depan, yang siap jadi MC, biar langsung ditentukan dari sekarang. Yang siap jadi MC, boleh angkat tangannya? Yang siap jadi MC? Boleh silakan. Yang siap jadi MC, boleh angkat tangannya? Oke, Kak Musna ini. Oke, Kak Musna ini siap jadi MC. Yang kedua, yang siap jadi tilawah Al-Quran ya, pembacaan yang membaca tilawah Al-Qurannya. Ada yang siap? Oke, Kak Muhammad Ibrahim. Oke. Oh, ada Kak Abia Padang. Oke. Oh, ini Kak Muhammad Ibrahim jadi nggak jadi nih tangannya diangkat. Oke, Kak Muhammad Ibrahim ya. Oke, berarti untuk minggu depan untuk MC-nya Kak Musna ini, mudah-mudahan ada Bismillah leh. Dari minggu depan kita mulai untuk pembagiannya agar kawan-kawan bisa merasakan nanti belajar di depan umum. Jadi bukan hanya dengarkan materi, tapi ada kontribusi juga yang kita berikan. Dan ini juga jadi latihan. Kapan lagi kita bisa berbicara di depan banyak orang?
Meskipun virtual, tapi ini menjadi salah satu latihan mental untuk kita ya. Jadi untuk minggu depan Kak Musna ini ya, siap Kak? Kak Musna ini siap? Oke, Kak Musna ini belum mampu katanya. Jangan dulu di sini telat. Oh, di Kak Musna ini dari Aceh. Ini ujung Sumatera Barat. Jadi Kak Musna ini belum mampu. Kak Ibrahim, Kak Abdurrahim, siap jadi MC? Insya Allah siap, Oke, Bang Kak Hasan. Abdurrahim. Iya siap. Kak Abdurrahim jadi MC ya untuk minggu depan. Insya Allah kita di jam yang sama. Oke, nanti bisa kontak-kontak sama saya ya untuk persiapannya. Oke, untuk pembacaan tilawah Al-Quran ada yang siap? Jadi kita sambil nunggu yang lain, kita baca tilawah Al-Quran juga. Ada yang mampu? Ada yang sanggup? Ya, ini bukan nuntut suara bagus, tapi asal jangan nggak nyaman aja ke telinga ya. Nggak gitu juga ya. Yang penting mau sama-sama belajar. Oke. Oke, ada yang mampu? Ada yang sanggup? Kak Abia, siap Kak Abia? Allah siap. Insya Allah siap, Bang. Ya loh, Kak Abia nanti yang membaca tilawah Al-Quran ya. Diingetin Ya, semuanya? nanti, Ya, diingat. suratnya dari nanti aja, Bang. Suratnya boleh nanti ya. Boleh dari awal aja. Dari awal surat Al-Baqarah. Jadi nanti kita tilawah bareng. Ya, tilawah bareng. Dikit aja lah, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, Sip. kita sesuaikan aja waktunya. Agar apa? Agar kita nanti terbiasa mengawali sesuatu dengan hal yang sifatnya baik. Oke ya. Jadi untuk minggu depan Kak Abdurrahim jadi MC dan juga Kak Abia jadi pembaca tilawah Al-Quran. Oke. Itu untuk hari Minggu atau hari Selasa, Bang? Itu nanti kemungkinan minggu depan bisa hari Minggu atau hari Sabtu ya. Kita kondisikan ya. Oke. Iya. Waktunya sama seperti waktu sekarang. Ya, pokoknya tunggu aja konfirmasi terbarunya. Untuk minggu depannya insya Allah nanti ada yang namanya storytelling ya, cerita dulu. Tapi nanti ya, nanti kita lihat dulu kondisi minggu depan. Oke, kawan-kawan semuanya, itu materi kita pada pagi hari ini. Open ya, belum ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya boleh silahkan ke saya langsung. Kalau ingin bertanya, nanti insya Allah saya jawab. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan misalnya yang ngechat apapun ketika menjawabnya cukup lama, delay, cukup lama nunggu, mohon maaf karena saya juga punya kesibukan yang lain, ada kewajiban-kewajiban yang lain, jadi belum bisa on time langsung buka HP. Jadi mohon maaf. Tapi kalau saya dalam kondisi kosong waktu, insya Allah langsung saya jawab ya. Insya Allah. Pokoknya ketika yang ikut privat ini sudah menjadi kewajiban saya. Kalau ada yang bertanya pun jangan ngomong seperti ini. Boleh bertanya enggak? Jangan seperti itu. Insya Allah boleh. Ya, langsung aja itu poin jawab ya. Jadi jangan bertanya boleh bertanya enggak? Boleh. Ya, langsung saya jawab sekarang boleh bertanya. Dihalalkan saya bertanya ya. Oke, itu pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ada pengumuman sedikit. Insya Allah dari teman-teman Sedekah Center Indonesia dan Safari Dakwah Indonesia dan juga lembaga dari lembaga namanya Yayasan Cerdas Beramal akan mengadakan satu program namanya program Wakaf Al-Quran untuk santri penghafal Al-Quran, ya santri yatim penghafal Al-Quran, ya untuk kawan-kawan yang ikut sama-sama berwakaf, mau satu Al-Quran ataupun mau berapapun, itu silahkan, yang nanti akan dialokasikan kepada para penghafal Quran, khususnya yatim ya, para yatim penghafal Al-Quran. Jadi boleh jadi ternyata amalan kita itu banyaknya dari sana. Amalan kita banyak mengalirnya dari sana. Apalagi ini wakaf. Wakaf itu kan konsepnya selama itu digunakan, amalannya akan mengalir terus. Plus ini kepada yatim dan juga kepada penghafal Al-Quran. Jadi setiap mereka menghafal Al-Quran, ada kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa sampai kubur. Ya, silakan yang mau berwakaf nanti bisa konfirmasi ke nomornya Umum Mijian. Ini tidak paksaan, nggak ada paksaan sedikit pun, hanya ajakan bagi yang mau sama-sama berjuang silahkan. Ya, satu paketnya itu sekitar 100.000 karena kita juga ada paket yang lain. Jadi bukan hanya Al-Quran, ada bantuan-bantuan yang lain. Rencana kita sekitar 1.000 penghafal Al-Quran dan 1.000 yatim. Jadi bagi akhwat dan ikhwan di sini yang mau ikut sama-sama bergabung, silakan
Mau satu Al-Quran ataupun mau saya cuma bisa setengahnya boleh ya. Silakan ataupun semampu yang bisa ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Kalau belum mampu membantu, doakan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan juga bisa menebar manfaat kepada kawan-kawan yang di luar sana yang butuh uluran tangan kita. Ya, tetap semangat semuanya. Juga tetap berikhtiar dalam memantaskan diri. Ini waktu hari yang libur untuk kita. Silakan berolahraga, melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya menggerakkan tubuh agar apa? Agar banyak energi-energi negatif yang keluar dari tubuh kita sehingga kita menjadi orang yang bersemangat dalam keseharian ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bertemu dengan semuanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kita bertemu lagi minggu depan dengan energi yang sama, dengan semangat yang lebih bertambah lagi, dengan wajah yang sama ya. Jangan wajah yang berbeda, nanti bahaya ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.